Perjalanan syita, perjalanan musim sejuk yang dilakukan orang-orang Arab ke negeri Syam. Mereka melalui perjalanan yang begitu jauh. Bukan hanya Nabi Muhammad SAW, banyak kafilah, puak-puak, golongan-golongan yang pergi dari tanah Arab itu pergi ke negeri Syam. Sesampainya mereka di sana, masing-masing daripada perniagaan mereka terjual dengan cepat. Dan siapa yang telah usai, telah terjual barang perniagaannya, ia akan terus cepat-cepat kembali ke negeri Arab saat itu. Tetapi Nabi Muhammad SAW saat itu jualan perniagaan itu tak kunjung dibeli oleh orang-orang yang ada di Syam. Sehingga Maisarah ini mulai melihat, biasanya saya datang ini terus terjual apa yang kami jualkan, tetapi saat ini barang yang kami niagakan tak terus dibeli orang-orang Syam. Ini mungkin sebabnya Nabi Muhammad SAW. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan kepada orang-orang penglihatan bahwa betapa berkahnya Nabi SAW. Setelah orang-orang ini pulang, orang-orang Arab ini pulang, Maisarah mulai risau. Dia katakan, kalau balik ke negeri sana dah bawa lagi barang-barang ini, dah tentulah kami rugi. Berapa kos yang kami bawa untuk pergi dan kos yang akan balik, belum lagi tuan saya menunggu di rumah. Sayyidah Khadijah menunggu bagaimana barang perniagaan ini, apakah telah berjaya dijual ataukah tidak. Ternyata saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penyakit bagi orang-orang Syam. Tanaman-taman mereka, apa-apa yang mereka tanam gugur saat itu dan tak ada satupun yang berjaya. Barang-barang mereka sakit sehingga tidak ada satupun daripada mereka yang dapat melakukan perniagaan. Uang yang ada di tangan mereka, sehingga sedikit daripada barang-barang yang berpusing di antara mereka menjadikan harga barangan itu menjadi 2 kali ganda harganya saat itu. Sehingga orang-orang Syam itu datang berbondong-bondong kepada Nabi SAW, menawar untuk membeli 2 kali ganda apa-apa yang dijual oleh Nabi SAW. Itu jual barang habis daripada Sayyidatna Khadijah. Ketika sekembalinya daripada Mekah, kembali ke kota Mekah, saat itu Sayyidah Khadijah tersenyum. Ternyata lambatnya datang Nabi Muhammad SAW bukan sama dengan orang-orang Arab yang lain hanya membawa keuntungan yang mereka dah tahu berapa akan mereka dapatkan, tetapi 2 kali ganda yang dimana diriwayatkan belum pernah Sayyidah Khadijah mendapatkan untung sebagaimana untung ketika diniadakan oleh Nabi SAW. Tadhhar barakatuhu fil mata'im. Nabi SAW ini barakahnya di mana di tangan-tangan, diletakkan tangan Nabi Muhammad SAW akan nampak keberkahan di dalam tempat itu. Petah lagi tentang barangan dunia, barang yang tak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu Sayyidah Khadijah mengetahui bahwa orang ini bukanlah orang yang biasa. Saat itu bahkan dikatakan bahwa ada orang ahbar, pada pemuka-pemuka agama daripada kaum Yahud, ketika itu melihat Sayyidatna Khadijah dan perempuan-perempuan daripada kaum Arab saat itu, perempuan-perempuan Quraisyah itu dulu. Kemudian orang-orang ahbar ini bertanya kepada mereka, kau tak tahu? Apakah kau tahu di tanah ini, tanah Arab ini, akan datang seorang nabi yang akan diutus menjadi nabi akhir zaman. Di antara kalian akan datang orang itu. Adakah dari kalian yang tidak ingin menjadi jodoh atau pengantin sebagai istri pasangan daripada nabi itu? Saat itu perempuan-perempuan Arab yang belum lagi belajar agama, tapi merasa malu itu telah berada di dalam diri mereka. Sehingga Sayyidatuna Khadijah dan beberapa daripada perempuan itu mencampakkan batu kecil-kecil kepada daripada pendeta daripada kaum Yahudi, itu menandakan mereka malu untuk diperbicarakan tentang perihal jodoh di hadapan mereka. Bukan seperti perempuan sekarang, ketika belum ditawarkan dia pun yang dah tawarkan diri, saya nak ini dan itu. Orang Arab jahiliyah belum mengenal agama yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi rasa malu di dalam diri mereka telah lebih jauh daripada apabila kita melihat beberapa kaum muslimat yang jauh daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Khadijah mengatakan bahwa Nabi SAW ini, Maisarah pun menceritakan ketika itu, yang ajaibnya ketika saya berjalan dengan Nabi Muhammad SAW, manakala Nabi Muhammad SAW berjalan di hadapan saya sentiasa melihat awan itu menaungi Nabi Muhammad SAW. Ketika saya mendekat, saya pun dinaungi oleh awan itu. Tetapi ketika saya menjauh, Nabi Muhammadlah yang dinaungi oleh awan itu. Betapa sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW.